biasanya nek sholat jamaah imamnya matur astagfirullah dari apa Allahumma ajir keinginan. Nah, jadi kok itu ndongane apa? Sampun kadang yang saya bangun salaman lho malam itu kabeh. Lah niku waktu mus ustazah didatel do salaman bareng tapi mungkin nek sampun do selesai itu niku. Nah, iman sebab bar salat bersalam itu Bu salah satu waktu ingkang mus saja. Ibu sakit kami ya. Nah, jadi waktu sing ustazah niku terus sakniki rasake dongane sapa sing gak ditolak. Ngoten nggih? Nah, sakit ada doa yang pasti dikabuli. Nomor setunggal doa orang yang teraniaya. Apa Bu? Teraniaya. Dan teraniaya itu pun sakno ulang sewu. Mana-mana itu wonten tiyang kok kuwak. Wonten berarti terdolimi nggih. Lah kok tiyang iki ndonga, ya Allah, ngoten. Niki dongane mus saja. Wonten tiyang sama kuwajo jenengan kok kesehatan. Ada 3 bulan enggak digaji. Nggih toh? Berarti nganyakan dari mana? Lah ada dia itu yang terkait tadi dongane mus saja. Terus kita harus hati-hati. Jangan sampai mendolimi atau menyakiti tiyang. Kalau orang yang kita sakiti itu nanti doanya mus saja. Doa orang tua kepada anak-anaknya itu rasanya tidak ditolak. Terutama doa ibumu terus harus bapakmu. Karena apa? Begitu apa itu besar pengorbanan seorang ibu sehingga Nabi menyebut 3 doa orang tua kepada anak juga doa ekamus saja. Ustazah ini artinya dikabulkan kata ibu. Bagaimana ngomong ustazah apa? Ustazah itu majur. Terus itu aku satu doanya. Nomor 3 doa ikon pemimpin ingkang adil. Pemimpin adil itu artinya pemimpin ingkang jujur, pemimpin ingkang sae. Seorang pemimpin yang jujur atau yang adil, kok dia itu berdoa, doanya juga mus saja. Juga kita punya pemimpin yang adil itu, dan itu doanya mus saja. Terus selanjutnya pun doanya tadi seorang ulama kepada apa santrinya, pada jamaahnya. Nah, itu juga mus saja. Terus doa bersama-sama seperti jenengan yang tadi Pak, berjamaah. Nah, itu tadi kalau dibarengi dengan aminnya malaikat, niku tanda mus. Nah, jadi saya ibaratnya kayak gitu. Kita ini angkat meja plus tunggal kan anggota terus jenengan